Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita masuk dalam renungan pagi GPIB dalam program Morning Call GPIB melalui kanal YouTube GPIB Indonesia bersama saya Pendeta Stera Gerits yang saat ini dalam pelayanan di GPIB Jemaat Bethesda Jakarta Pusat. Sebelum kita masuk dalam perenungan Sabda Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Besar, menghirup udara pada pagi hari ini adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini, sebelum kami melewati sepanjang hari ini, kami ingin menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tuntunan kuasa-Mu. Dan di dalam tuntunan itu, kami rindu untuk diterangi, diarahkan oleh firman-Mu. Oleh karena itu saat ini Tuhan berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu ini setia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat 1 Timotius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai saudaramu dengan penuh kemurnian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Namun jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Namun, seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Salam sejahtera bagi kita semua, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan yang baik. Dan ketika bangun pagi tadi, mungkin ada dari kita yang sudah memiliki rencana kegiatan yang akan dilakukan di sepanjang hari ini. Cukup panjang yang akan kita lewati di sepanjang hari ini, baik untuk kerja, mungkin masih ada yang berada dalam kerjaannya di akhir pekan ini, atau bahkan acara-acara yang menanti kita sampai habisnya waktu di malam minggu. Satu hal kemudian, apakah kita merencanakan untuk melakukan kebaikan di hari ini? Terkadang memang kebaikan bisa saja keluar secara natural. Akan tetapi ada juga yang merencanakannya. Salah satu kebaikan kecil yang bisa kita lakukan pada hari ini adalah memanusiakan manusia. Kita semua diciptakan dengan kemampuan untuk berpikir. Dan sebagai pengikut Yesus Kristus yang berpikir, maka dalam tuntunan firman Allah dan perenungan sabda Tuhan, cara kita berpikir akhirnya dibuat menjadi terarah oleh firman. Ke arah kebaikan, ke arah roh dan kebenaran. Sahabat GPIB yang terkasih, surat Timotius biasa dikenal juga dengan surat penggembalaan yang pada waktu itu dikirim oleh Paulus di masa akhir kehidupannya, sehingga menjadikan surat ini syarat dengan nasihat dan
tidak hanya nasihat yang bersifat umum untuk sebuah komunitas, gitu ya, tetapi juga nasihat yang spesifik untuk kategori-kategori tertentu. Sebagaimana bacaan kita saat ini, secara spesifik Paulus mengingatkan cara memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana menegur seseorang yang lebih tua, yang sebaya, menegur saudara perempuan. Begitu juga cara memperlakukan mereka yang berada dalam kejandaannya. Nasihat yang sangat spesifik ini menjadikan surat Timotius sebagai surat pastoral yang bisa saja kemudian menjadi sangat personal untuk memberikan dampak yang baik kepada komunal. Paulus membayangkan bagaimana kehidupan pengikut Kristus dalam komunitas mestinya kemudian bisa saling mengingatkan. Person-personnya itu kemudian bisa saling mengingatkan, bisa saling menasehati, menegur dengan cara yang baik dan bijaksana. Sehingga tidak berujung pada kesalahpahaman penyampaian ataupun terluka karena penyampaian yang kurang tepat. Kita adalah manusia. Tidak ada yang salah manusia menegur sesama manusia, dan pada saat yang sama kita juga menerima teguran. Yang menjadi penting dari semua teguran dan nasihat adalah cara menyampaikan teguran tersebut. Dan Paulus memperhatikan hal ini. Sehingga maksud dan tujuan dari nasihat atau teguran yang baik tidak menjadi melenceng karena penyampaiannya. Bagaimana menyampaikan itu kepada orang yang lebih tua, bagaimana menyampaikan itu kepada mereka dengan status janda. Segala sesuatu caranya kemudian mesti lebih santun. Dan satu hal, memanusiakan manusia. Sehingga tidak ada teguran atau nasihat yang kemudian disampaikan dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras. Teguran dan nasihat pada akhirnya kemudian membangun aspek personal manusia yang kemudian memberikan dampak dalam kehidupan bersama di tengah-tengah komunitas. Mari memanusiakan manusia pada hari ini melalui kebaikan yang kita bagikan. Selamat beraktivitas di akhir pekan dan tetaplah berhikmat sebagaimana firman Tuhan kita di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah, ketika di pagi hari ini kami boleh membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya. Dalam hikmat-Mu, kami ingin membagikan kebaikan di hari ini. Sebuah kebaikan yang kecil berupa teguran ataupun nasihat yang tersampaikan dengan bijaksana dan santun. Pada saat yang sama, biarlah kami juga boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dapat menerima teguran. Dan kehidupan kami terus-menerus mau diperbaharui oleh firman. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami dalam kehidupan kami saat ini. Mungkin kami saat ini sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Kami sedang berada dalam beban pergumulan yang berat. Kami sedang berada dalam perawatan di rumah sakit. Kami sedang berjuang untuk segala sesuatu yang kami yakini kebenarannya. Biarlah Engkau Allah sendiri saja yang selalu menolong dan menopang kami dalam keadaan yang tidak baik ini. Sehingga dalam keadaan yang tidak baik sekalipun kami tetap dapat menemukan kebaikan Tuhan. Dan jika mungkin saat ini kami berada dalam keadaan yang baik-baik saja, maka tetaplah tuntun kami menjadi pribadi yang rendah hati.
Sehingga segala hal baik yang Tuhan anugerahkan itu juga boleh menjadi kesaksian yang hidup. Betapa kemurahan dan rahmat-Mu akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami semua. Allah yang Maha Pengasih, kami menyerahkan sepanjang hari ini dengan seluruh rencana-rencana kegiatan kami, rencana-rencana acara kami, ya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari dalam rumah, biarlah kami boleh memanusiakan manusia yang ada di dalam rumah kami, dan menyatakan kebaikan Tuhan senantiasa melalui perkataan dan perbuatan. Ketika kami keluar rumah, menjumpai setiap orang, kerabat, sahabat, rekan sekerja, saudara, kami juga diingatkan untuk memanusiakan manusia, melakukan kebaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa segala hal yang baik yang kami rencanakan hari ini, Tuhan sendiri sajalah yang memberkatinya. Inilah doa kami Tuhan. Ampunilah semua salah dan dosa kami. Layakkanlah kami selalu merasakan nikmat anugerah dan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sahabat GPIB yang terkasih. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.